Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa yanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sungguh nikmat yang begitu besar yang patut kita syukuri sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihha wal afiyah Allah sampaikan kita di titik ini, di hari-hari yang begitu mulia, di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari di penghujung bulan Ramadan. Sungguh nikmat yang begitu besar yang Allah telah berikan kepada kita sampai titik ini. Sungguh betapa banyak para muslimin yang mendambakan kesempatan ini, tapi belum Allah berikan kesempatan ini. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur. Kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan amal ibadah soleh kita semua. Sebagaimana di dalam Sahihain yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa yajtahidu fi 10 awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, yang artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, dan beliau juga meningkatkan ibadahnya bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 akhir bulan Ramadan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Oleh karena itu, guru-guru kami, guru-guru kita semua selalu mengingatkan untuk meningkatkan ibadah di waktu-waktu emas ini, untuk memanfaatkan momentum yang begitu mulia ini. Sebagaimana salah satunya adalah petuah dari Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Aidrus. Beliau berkata, maka hendaknya lah seorang muslim untuk menjaga waktunya, dari perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan Allah jadikan tempat bagi hambanya adalah kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk mensucikan hati, mensucikan diri. Kenapa? Karena hati adalah tempat Allah melihat. Jagalah, katanya, jagalah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari di dalam bulan Ramadan ini, di hari-hari yang begitu mulia. Dan juga Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, beliau selalu mengingatkan bahwasannya di 10 akhir bulan Ramadan bukanlah hari-hari pergi ke pasar, bukanlah hari-hari untuk berbelanja, yang disibukkan harinya dengan umur duniawi, yakni perkara duniawi, bukan, tetapi 10 akhir di bulan Ramadan adalah hari-hari malam-malam i'tikafun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hari-hari untuk meningkatkan tilawah bacaan Quran kita, itu adalah hari-hari untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan juga Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Aidrus, beliau menghimbau kepada santri-santrinya bahwasannya nanti di 10 Ramadan, di penghujung bulan Ramadan itu nanti akan timbul rasa malas. Yang tadinya sebelumnya salat tarawih menjadi tidak semangat, yang tadinya sehari bisa membaca 2 juz, 1 juz, berkurang. Bahkan hanya membaca setengah juz sudah mulai mengantuk. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Oleh karenanya hendaknya lah kita sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan sesama muslim, untuk mengajak kepada kebaikan. Dan inilah risalah mahabbah sesama para muslimin. Dan juga bagi seorang muslim yang sudah diberikan taufik oleh Allah melaksanakan sebuah ibadah, semisal sudah sembahyang tarawih, sudah sholat tarawih, lalu sudah membaca Al-Quran berjuz-juz, bahkan Allah berikan taufik untuk khatam, janganlah pernah merasa di dalam dirinya, terbesit dalam pikiran, dalam hati itu merasa saya lebih baik. Hilangkan semua itu. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu orang yang semisal dia tidak tarawih itu bisa saja jadi seorang ayah yang menafkahkan anaknya. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Walaupun dia tidak melaksanakan sholat tarawih, bisa jadi orang yang tidak mengamalkan ibadah seperti kita itu mempunyai amal ibadah yang tidak kita ketahui. Bahkan kedudukannya bisa lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Dan ini juga adalah
pesan yang selalu diingatkan oleh salah satu guru kami, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau selalu mewanti-wanti bahwasannya hilangkan penyakit merasa, hilangkan penyakit paling merasa paling baik, merasa paling tinggi, merasa paling suci, merasa paling, hilangkan semua. Dan inilah para salafus soleh selalu mencontohkan kita agar memiliki sifat kerendahan hati, sifat tawadhu. Hal ini juga selaras yang dicontohkan salah satu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran Al-Aidrusi Al-Akbar. Dari salah satu sifat tawadhu'nya beliau adalah beliau tidak pernah merasa lebih baik dari satu ciptaan Allah di bumi ini, bahkan sampai binatang, dan mohon maaf, bahkan sampai seekor anjing. Beliau tidak pernah merasa dirinya itu lebih, memandang dirinya itu lebih baik daripada satu ciptaan di muka bumi ini. Dan inilah yang harus kita contoh, dan inilah yang harus kita ambil hikmahnya. Apalagi di 10 hari bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan semuanya, kita saling mengajak, kita tingkatkan ibadah kita semua. Dan juga di 10 akhir Ramadan ini adalah ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang mendapati ini, maka dia akan sangatlah beruntung. Oleh karenanya para ulama memiliki rangkuman. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan cara yang mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ada 2 cara gampangnya. 1, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Udah cukup ini aja. Bagi kalian yang masgul atau gimana, itu dawamkan ini, yaitu rutinkan 2 ini, sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Dan perbanyaklah di malam-malam ini doa yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, yang makna hadis, ya Rasulullah, bagaimana jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu bisa dibaca bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wassallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma aqumi ila imtisali amri walhamdulillah.